Baik, sekarang kita akan masuk ke chapter 43. Harapannya Anda sudah mempelajari materinya ya. Kemudian kita akan mantapkan dengan latihan soal. Ada 4 soal yang akan dibahas, soal nomor 3, nomor 12, nomor 13, dan nomor 20. Kita akan mulai dengan soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3, ini perintahnya adalah intinya Anda diminta untuk menentukan ya formula dalam menentukan luas dari area yang ditentukan. Nah, areanya itu kan ini ya, dari 1 sampai X ini. Kita lihat ya, saya tebali. Nah, ini adalah areanya. Gitu ya. Di mana area ini adalah area yang dibatasi oleh sebuah kurva dengan formula fx, kemudian dengan sumbu y, dan kemudian dengan sumbu x, dan batasan 1 sampai x. Ya. Areanya 1 sampai x. Oke, nah kita tahu satu yang perlu Anda ketahui ya dari materi, kita lihat di sini, kita simak. Kalau misalnya Anda diminta untuk menghitung luas di bawah kurva, gitu ya, yaitu caranya adalah dengan menentukan satu ini ya, membagi luas di bawah kurva ini menjadi beberapa segi 4, begitu ya. Kemudian Anda akan menghitung formula dari luas satu segi 4, kemudian Anda jumlahkan dengan menggunakan sigma. Nah, supaya kemudian bisa maksimal dalam menghitung luasnya begitu ya, Anda akan menggunakan limit ya, di mana n ya. N ini adalah jumlah segi 4 di limit tak terhingga. Jadi jumlah n-nya menjadi tak terhingga. Nah, ini ternyata Anda bisa ganti dengan tulisan ya atau notasi integral. Jadi untuk menghitung luas sebuah kurva, area di bawah kurva, Anda bisa gunakan integral dengan FT. FT ini adalah fungsi. Jadi kalau di sini adalah FT. Ini ya, dengan batasan 0 sampai 3 berarti dari sini 0 sampai 3. Nah, untuk kurva di sini berarti Anda bisa menentukan dengan integral ya. Integral apa? Kalau di sini berarti fx ya, integral fx. Fx-nya batasannya dari mana? 1 sampai x ya, 1 sampai x. Nah, pertanyaannya adalah maka berapa fx-nya? Oke. Untuk mengetahui fx ya, berarti Anda fx ini apa sih? Kurva dari ini ya, garis tegak lurus ini. Bagaimana cara mengetahui fx ya, berarti Anda perlu tahu persamaan garis lurus ya. Di mana kita tahu bahwa persamaan garis lurus adalah y minus y1 sama dengan m dikalikan x minus x1 gitu ya. Nah, Anda perlu tahu m dan Y1 dan X1 adalah titik yang melalui. Oke, kita cari M-nya dulu. Rumusnya M adalah Y2 minus Y1 dibagi X2 minus X1. Kita berarti perlu 2 titik potong. Kita lihat di sini X1 sama Y1. X1 sama Y1, kita lihat di sini, kita cari titik yang mudah dibaca ya. Contohnya ini. Ini kan mudah nih. Apa ini titiknya? 0, minus 1. Oke, kita anggap X1 Y1-nya adalah 0, minus 1. X2 Y2-nya di mana? Kita ambil titik ini. Ya, di mana titik ini? Berapa ini? 1,0. Berarti X2 Y2-nya adalah 1,0. Oke, dimasukkan. Berarti Y2-nya berapa? 0. Dikurangi Y1-nya minus 1. X2-nya 1. X1-nya adalah 0. Berarti sama dengan 1 dibagi 1. Sama dengan adalah 1. Nah, kita bisa pilih, sekarang kita butuh Y1 sama X1. Kita bisa pilih salah satu di antara 2 titik potong ini. Saya pilih yang 0 ya. 1,0 ya. Berarti dikurangi, misalnya saya pilih yang ini, berarti dikurangi 0 sama dengan 1 dikalikan X dikurangi 1. Berarti Y sama dengan X minus 1. Maka ini adalah persamaannya. Berarti Anda bisa bagaimana luasnya ya. Luas AX-nya, area AX-nya adalah integral dari 1 sampai X untuk fungsi X minus 1 dx ya. Ini adalah formulanya. Ini untuk nomor 3 ya, teman-teman. Cukup di sini kalau disuruh menuliskan formula untuk menentukan luas ya sudah, ini luas AX ini. Oke, kita masuk ke nomor 12. Di nomor 12 ini Anda diminta untuk ini ya. Jadi Anda sudah punya nilai 01 fx dx, 12 fx, 01 gx, 02 gx ya. Anda diminta untuk mencari ini integral 01 2 fs gs ds. Ingat ya, fx dx itu bisa saja diganti dengan fs ds gitu ya, seperti ini. Yang penting kan tinggal S-nya aja yang dirubah seperti ini. Oke. Sekarang kita hitung nomor 12 integral 01 2 di sini ya, 2f s ditambah g s.
ds ini ya. Oke, sekarang kita lihat ya, di sini ada kalau ditambah Anda bisa pakai rumusnya ini, ditambah ini ya. Berarti Anda bisa begini, 0 1 2 fs ditambah 01 gs, bisa seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini ada 01 f x dx ada ya 2. Ini kan bisa saja ya diganti fs ds. Sama dengan adalah 2 ketemu 01 gs-nya adalah -1 gitu ya. Berarti yang 2-nya bisa dikeluarkan. Ini ya fs ds ini ya. Maaf, bisa aja ini diganti. Ini fs ds ditambah integral 01 gs ds ya. Nah, kita berarti ini berapa? Nah, ini ya 2 ya. 2 dikalikan 2 ditambah 01 gs ds ini -1. Berarti 4 dikurangi 1 hasilnya adalah 3. Oke, silakan dicocokkan dengan jawaban Anda. Apakah benar 3? Oke, sekarang kita masuk ke nomor berapa ini? 13 ya. Nomor 13. Nah, yang ini. Dengan soal yang instruksi yang sama, Anda diminta untuk menghitung 21 apa ini? 2 fs ditambah 5 gs ds. Masih dengan cara yang sama, Anda bisa pisahkan ya, pakai rumus yang ini. Berarti 21, 2-nya boleh ditaruh depan, fs ds ya, ditambah 5-nya boleh ditaruh depan, integral 21 tetap ya, gs ds. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang di sini ada 2 sampai 1. Oke, nomor 13 ya. 2 sampai 1. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ini ya. Oke. Kan ini 2 sampai 1. Ya, yang ada adalah 1 sampai 2 fx-nya ini. Kita lihat di sini adanya 1 sampai 2. Bagaimana supaya dia jadi 1 sampai 2? Apakah bisa langsung balik? Tidak. Kalau mau dibalik Anda harus buat jadi minus ya. Jadi kalau di minus baru dia bisa fs ds ini ya ditambah. Nah, sekarang ini 2 sampai 1 gs ds ya. Kita juga bisa ini ya dikalikan minus integral 1 sampai 2. Kenapa kok di minus? Karena harusnya memang yang lebih besar berada di batas atas ini ya, gs ds ini ya. Oke, ini minus ya. Nah, sekarang ini sudah ketemu ya fs ds, ini adalah fx dx sama ya. Kita bisa pakai juga 1 sampai 2. Jadi ini sama dengan 2 dikalikan minus berapa itu? 3 ya, 2 dikalikan 3. Nah, tinggal yang ini. Kok nggak ada 1 sampai 2 gitu ya? Kok nggak ada? Nah, Anda bisa pakai gitu ya. Ini ada formulanya lagi ya. Saya tidak screenshot di sini. Intinya, kalau di sini 1 sampai 2 itu Anda bisa adalah dari 0 ke 2 dikurangi 0 ke 1. Betul nggak sih? Kita lihat ya di sini. Ini dari 1 ke 2, ya, kalau ini misalnya ada 0, 1 ke 2 ini kan sama dengan 0 ke 2 dikurangi 0 ke 1 ya. Ini. Nah, berarti Anda bisa rubah jadi gini. Ini minusnya saya keluarkan ya. Jadi ini atau gini aja nggak apa-apa, tetap ya. Dikalikan minus ini berapa? 0 ke 2 gs ds ya dikurangi berapa ini? 0 ke 1 gs ds. Nah, ini ya. Ini dikurung. Oke. Sekarang ini 2 dikalikan minus 3 minus 6 ditambah 5 dikalikan minus ya. 5 dikalikan atau ini langsung aja ya, minus 1 dikalikan 5 ini jadi minus ini ya. 5 dikalikan kita lihat 0 ke 2 gx dx adalah 4. Berarti ini adalah 4 dikurangi 0 ke 1 gx dx adalah minus 1. Berarti sama dengan ini ya. Wah, habis ya. Areanya habis. Mungkin ini saya hapus dulu aja.
Oke, berarti ini saya tulis ke sini ya. Minus 6 dikurangi 5 dikalikan, berapa itu? 4 ditambah 1, berarti dikalikan 5. Berarti sama dengan berapa? Minus 6 dikurangi 25. Hasilnya berapa? Minus 6 dikurangi 25, minus 31. Ini hasilnya untuk soal nomor 13. Nah, soal nomor 14 ya. Teman-teman, di soal nomor 14, kalau Anda diminta untuk menentukan turunan dari gitu ya, integral. Nah, kita lihat first fundamental theorem. Kalau Anda disuruh menurunkan, integral itu kan sudah adalah anti turunan. Kemudian anti turunan diturunkan, maka hasilnya adalah fx. Kembali ke fungsi itu sendiri. Di sini Anda disuruh, tapi kita harus lihat, ini integralnya di atasnya harus x, di bawahnya adalah a, atau konstanta, gitu ya, bisa 0, 1, seperti itu. Kalau tidak seperti ini harus diminuskan, kalau kebalik harus dibalik dulu, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, gx ini kan sudah integral, ya. Kemudian disuruh mengintegralkan, ya sudah. Jawabannya adalah fx ya, rumus itu sendiri, berarti ya jawabannya adalah cos pangkat 3 2x tan x. Jawabannya adalah ini. Ini ya. Oke, baik. Ini ya cos pangkat 3 2x tan x. Seperti ini jawabannya. Udah sesimpel ini. Baik. Mungkin itu saja gitu ya. Selamat belajar. Silakan dilanjutkan untuk pembahasan soal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.